Yang aku pengen tanyain tuh, kamu kok bisa sih ada di dunia perkapalan? Emang awalnya tuh gimana? Atau mungkin itu jurusan kamu atau mungkin... Nah, awalnya tuh iseng gimana, jadi tuh dari aku SMP aku emang udah aktif organisasi, karena di situ aku punya senior yang waktu itu udah kuliah. Dan aku tuh penasaran karena dia tuh di teknik perkapalan. Awalnya aku iseng nanya, karena aku suka juga kan sama dia, jadi sekalian modus ngobrol. Oh my god! Spill, oke, terus. Hai gengs, welcome back to Jaji Curcol. Balik lagi bersama aku, Syara, sebagai host Jaji Curcol. Jaji Curcol adalah tempat di mana kamu bisa spill semua masalah kamu, mulai dari masalah kuliah, kerjaan, temenan, pokoknya apapun bisa kamu ceritain di sini. Dan gak kerasa kita udah masuk ke season 2. Dan hari ini, di episode hari ini, kita akan kedatangan temen aku sini. Aku udah ketemu dia dari beberapa, kayak dari tahun lalu kita udah lumayan kenal karena program Generation Girl. Nah, penasaran dong siapa? Tapi sebelum aku kenalin, nah perempuan ini itu berkecimpung di dunia perkapalan. Apakah dia jadi nahkoda atau jadi yang lain? Aku nggak tahu. Mari kita kulik bersama. Gak usah lama-lama lagi, please welcome Sabil. Hai Sabil, apa kabar? Kita udah lama banget nih gak ketemu ya sih? Kapan ya terakhir kita ketemu ya? Desember Winter Club deh, oh, iya, bener kan? Itu udah 6 bulan, 7 bulan lalu, iya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan aku sempat ngasih tahu nih ke teman-teman, kamu tuh ada di dunia perkapalan. Nah, yang aku pengen tanyain tuh, kamu kok bisa sih ada di dunia perkapalan? Emang awalnya tuh gimana? Atau mungkin itu jurusan kamu atau mungkin kayak gimana? Coba dong diceritain. Jadi pertama banget tuh aku masuk ke teknik perkapalan sebenarnya tuh karena penasaran juga dan iseng. Oh, berarti jurusan kamu sekarang teknik perkapalan ya? Di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, oke. Nah, awalnya tuh iseng gimana, jadi tuh dari aku SMP aku emang udah aktif organisasi, karena di situ aku punya senior yang waktu itu udah kuliah. Dan aku tuh penasaran karena dia tuh di teknik perkapalan. Awalnya aku iseng nanya, karena aku suka juga kan sama dia, jadi sekalian modus ngobrol. Oh my god! Spill, oke, terus. Modus ngobrol, terus awalnya nanyanya tuh nggak ada intensi apapun selain modus, tapi kok jadi penasaran, jadi menarik, kok kerjanya kok kayaknya bagus, menarik nih gitu kan. Terus akhirnya aku SMA, aku ulik-ulik lagi dan kayaknya fix deh ngambil ini aja gitu. Oke. Berarti kamu ada absurd ya? Kamu masuk di perkapalan karena sosok ini kamu suka, soalnya modus. Tapi pas denger kok bagus, jadi tertarik gitu ya, benar. Speaking of teknik perkapalan ya, berarti teknik perkapalan ya. Kamu ada nggak sih goals atau mungkin ketertarikan tersendiri kayak kenapa kamu ngambilnya teknik perkapalan gitu? Maksudnya bener-bener apa sih yang kamu lihat dari teknik perkapalan ini, detailnya gitu? Jadi dari aku mendengar cerita senior aku tadi, itu tuh kayak seru gitu loh. Dan aku kayak pengen ngerasain. Dan gimana aku udah berhasil, aku juga udah ulik-ulik juga. Dan aku suka nih sama prospek kerjanya gitu. Jadi ya udah aku decide untuk masuk gitu. Prospek kerjanya, kalau teknik perkapalan berarti mainnya banyak di laut nggak sih? Oh enggak, mitos dong. Oh itu mitos? Oh itu mitos, oke. Terus, jadi emang kalau misalnya nggak di laut di mana? Kita lebih sebagai engineer-nya gitu, jadi mungkin bisa jadi kayak naval arsiteknya yang dimana perancang desain dari sebuah kapalnya juga, ataupun kayak mesin engineer-nya juga, dan masih banyak sih macam-macam juga. Oh, banyak banget yang dikulik ternyata ya. Oke, tadi kamu juga nyebut mitos nih. Ini pas banget nih. Ada salah satu sesi di mana kita mengupas hal-hal yang sekiranya kayaknya orang-orang nih banyak nggak tahu nih faktanya. And the session called Fact Sheets. Ya, gitu. Now let's get into the fact sheets.
Semoga kamu siap ya. Ya takut tapi. Nggak apa-apa, ini pasti kamu pasti bisa jawab sih seharusnya ya. Nah, masuk ke statement nih. Teknik perkapalan dan sistem perkapalan nih. Karena aku sempat dengar ada bidang teknik perkapalan sama ada bidang sistem perkapalan. Nah, itu berkaitan erat atau sebenarnya it's kind of different. Soalnya aku ngeliatnya jadi kayak ini, sistem informasi sama teknik informasi, ya nggak sih? Ya kan? Nah, itu tuh berkaitan erat nggak? Fact or no? Sebenarnya berkaitan erat, cuman bidang yang dipelajari itu beda. Teknik perkapalan itu lebih ke arah konstruksi dari sebuah kapal. Oke. Sedangkan kalau sistem perkapalan itu lebih mempelajari tentang sistemnya kayak pensinan, perpipaan dan lain-lain gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya teknik perkapalan lebih ke bangunannya, kalau misalnya sistem lebih ke yang menggerakkan kapal ini. Oh, I see. Back end, front end ya. Kayak gitu kan ya kalau di IT. Mungkin kamu juga kalau IT ya. Cuman kalau di IT, kalau dihubunginnya tuh teknik perkapalan itu lebih ke bagaimana cara menjalankan sistemnya. Cuman kalau misalnya sistem informasi, ya luarannya gimana caranya, kayak looks-nya, maksudnya biasanya UI UX kayak gitu-gitu sih, front end, back end. Gitu. Menarik juga ya, berarti buat temen-temen yang lagi mau masuk ke teknik perkapalan, bisa banget ngulik-ngulik yang tadi ya, karena beda nih sebenarnya sistem sama teknik gitu. Nih second statement ya, lulusan teknik perkapalan udah pasti bakal kerja di kapal. Kalau iya, ngapain? Is that a fact or no fact? No, tapi sebenarnya bisa kerja di kapal, bisa juga enggak gitu. Karena tadi kayak balik lagi ada yang namanya surveyor atau Surveyor. Jadi itu tugasnya kayak dalam pembuatan kapal atau ketika kapal itu udah beroperasi kan butuh kayak kasarannya kalau mobil butuh di service ya, jadi jadi perlu dicek kayak gitu. Itu jadi yang ngecek kan sebenarnya bisa juga di atas laut, tapi bisa juga di darat. Kalau untuk pembuatan kan di darat ya, jadi kayak dicek di lapangan gitu, jadi nggak selalu di laut. Atau ada juga kayak naval arsiteknya atau si pembuat desain naval arsitek, buat desain dari sebuah kapalnya itu gitu. Oke, berarti kalau misalnya nggak harus di laut juga, karena ujung-ujungnya bikin kapal kan di darat-darat juga, nggak mungkin di air ya. Oke, soalnya kadang tuh kalau dengan teknik perkapalan malah mikirnya jadi nahkoda, jadi teknik kapal yang pas lagi jalan tuh mereka ikut di laut kayak gitu. ABK-nya ya. Iya betul. ABK betul. Iya kayak gitu mikirnya. Pasti banyak sih teman-teman yang mungkin salah kaprah juga ya. Oke. Nah, ini statement yang terakhir. Kalau mau masuk teknik perkapalan, harus jago nggak ngerancang kapal? Nah, harus nggak? Enggak dong. Jadi kan enggak. Karena kan kita mau masuk mau masuk kuliah nih, kita kan mau belajar gitu. Iya. Jadi kita bakal learning by doing juga. Jadi kita sambil belajar, sambil ngerjain, nanti juga bakalan diajarin gitu. Iya, sih setuju. Betul, semua bidang kalau emang kamu masih awam, kalau kamu masih beginner banget, pasti akan diajari. Tapi yang penting, ya kayak kamu tadi ya, kamu kan emang tertarik untuk belajar dan mau ke bidang itu, dan akhirnya ya udah belajar. Iya sih, true. Berarti yang masih bingung nih sama teknik perkapalan, don't worry, karena pasti bakal diajarin sama para dosen. Atau mungkin kita bisa reach out ke senior ya. Iya. Seru banget sih Sabil tadi denger kamu ngejelasin teknik perkapalan lebih jauh. Aku juga jadi tahu ya teknik perkapalan, sistem perkapalan, dan ternyata teknik perkapalan nggak harus di laut ternyata. Nah, aku pengen banget nih ngepoin teknik perkapalan lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang dipelajarin selama kuliah di teknik perkapalan? Mungkin kan ada beberapa silabus tertentu kan, dari semester 1 sampai semester 8, itu apa aja sih? Oke, disclaimer aku ngejawab ini sebagai perspektif aku sebagai mahasiswa UI ya, karena silabus aku sama yang di sini jadi benchmark aku ITS ya, itu beda. Jadi kalau misalnya di aku, itu teknik perkapalannya Naval Architecture and Marine Engineering. Naval Architecture and Marine Engineering. Ya, jadi dijadiin satu. Sedangkan kalau yang di ITS itu Naval Architecture beda, Marine Engineering beda juga. Sedangkan kalau di aku dijadiin satu. Oke, aku sebagai mahasiswa UI, aku tuh mempelajari yang pertama
konstruksi kapal, itu di naval arsitekturnya, terus di marine engineering atau sistem perkapalannya kayak yang tadi aku bilang, perpipaan, pemesinan, dan lain-lain itu. Sama ada satu lagi, kalau di UI itu nyampur juga transportasi laut, Kak. Jadi logistik gitu. Oke. Terus jadi tuh kita mempelajarinya itu gabungan dari itu kalau yang di UI itu gitu. Beda sama yang di ITS, aku taunya yang di ITS aja kayaknya. Kalau yang di ITS tuh, jadi dia ada satu sendiri jurusan teknik perkapalan, terus ada jurusan sistem perkapalan juga, dan mereka tuh kalau yang teknik perkapalan jadi benar-benar mereka mempelajari konstruksi, dan sedangkan yang di sistem perkapalannya mereka mempelajari sistemnya, jadi emang udah dibagi dari awal gitu. Oh gitu, berarti variatif banget. Variatif banget sih itu, benar-benar itu dipelajari dari semester 1 sampai semester 8 kan ya? Oh, that's really variatif. Aku juga baru dengar maksudnya naval arsitektur, terus marine engineering kayak gitu-gitu. Bahkan tadi ada pelajaran transportasi logistik gitu. Oke, transportasi laut ya, benar-benar. Dan aku jadi wondering juga kalau misalnya tadi kan aku membahas desain kapal dan sebagainya. Nah, kapal biasa yang di atas air gitu sama yang kapal selam itu kan beda ya? Itu kamu belajarin juga nggak sama kapal selam? Enggak, jadi tuh untuk kapal selam itu ilmunya beda lagi dan perhitungannya tuh beda lagi. Dan untuk S1 di ini aku nggak belajar kapal selam, jadi kapal yang di atas aja. Kapal gitu, yang ngambang aja gitu. Oh, emang beda sih ya, karena pasti mungkin dari berat, massa dan sebagainya emang beda banget ya perhitungannya. Kalau di teknik perkapalan nih, ini nggak sih, apa ya aku bilangnya, yang paling kuat tuh atau dasar ilmunya tuh turun dari matematika atau fisika? Lebih kuatnya? Nyampur sih. Oh, nyampur. Tapi tuh sebenarnya kita punya, tapi lebih ke fisika sih. Cuman kita tuh ada kayak penelitiannya sendiri. Jadi itu buku acuan yang kita pakai tuh emang ada penelitian dari ilmu perkapalan sendiri kan. Oh, iya, turunan dari fisika. Matematika emang itu emang paling kuat banget ya. Nah, tadi kamu menjawab hitung-hitungan ya. Tapi kamu suka nggak sebenarnya berhitung? Suka ya. Udah cocok berarti. Nah, ini aku juga wondering ya, dari yang kamu bahas tadi, teknik perkapalan itu kan very bisa dibilang cukup detail ininya ya, merancangnya dan sebagainya. Ilmunya detail, ilmu spesifik menurut aku yang aku lihat. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman mau masuk nih ke teknik perkapalan, ada nggak sih skills atau hal-hal yang perlu disiapkan kalau misalnya mau terjun nih ke teknik perkapalan? Kayak yang benar-benar, at least kamu udah harus ada basic yang kuat. Untuk basicnya sebenarnya nggak ada juga sih, cuman mungkin lebih menurut aku lebih ke keinginan aja, karena percuma juga kalau nggak ada keinginan, mau dijajalin ilmu apapun walaupun dia pinter pasti nggak akan bisa masuk. Dan kayak juga nggak niat gitu. Beda kalau misalnya kayak emang dia mau dan emang dia kayak benar-benar niat, pasti kayak sesusah apapun pasti bakal dihadapin sih. Nah, masalahnya di teknik perkapalan ini ya, pengalaman aku ya dari aku yang belajar, itu tuh menurut aku gabungan dari arsitektur, terus teknik sipil juga, teknik mesin juga. Kalau yang di UI itu kayak elektro juga, gitu kan. Betul sih. Kompleks banget, benar-benar all in 4, all in 5, I don't know. Tadi matematika, fisika, apalagi mesin, elektro juga ya. Oke, berarti ya benar sih. Aku juga setuju kalau misalnya mau masuk ke satu bidang, what you have to do is passion. Maksudnya mau nggak melalui itu gitu. Benar sih. And also, aku mau nanya juga nih, kalau misalnya di teknik perkapalan, tadi banyak juga branches ilmunya ya, maksudnya banyak banget tuh cabangnya. Ada nggak sih beberapa posisi-posisi pekerjaan yang bisa dikerjain sama anak yang baru keluar dari teknik perkapalan? Misalnya posisi-posisinya atau job desk, anything? fresh graduate, ya. Pengalaman aku magang juga, aku beberapa ketemu sama fresh graduate. Mereka biasanya kalau untuk di lapangan mereka kerja di galangan, mungkin sebagai QC ataupun QA. Galangan itu tempat pembuatan kapal. Tempat pembuatan kapal. Oke. QC ya? QC or QA. Terus itu doang. Iya benar-benar. Karena kan kamu juga masih mau masuk semester 7 ya, banyak kan yang harus dieksplor. Tapi
kalau misalnya emang fresh graduates, biasanya teman-teman kamu yang baru keluar atau magang-magang ambilnya quality assurance atau QC-nya ya. QC itu kan ngecek ini ya, kelayakan kapal. Itu kalau di lapangannya. Kalau saya kan tadi aku bilang kalau di UI itu dia mencakup banyak kan. Kalau yang aku lihat dari senior aku, mereka ada juga yang kerja di pelabuhan, ya di logistiknya juga ada, ya kayak jadi emang lebih bersih ya sih. Tapi pasti kalau seiring bertingkatnya karir, pasti posisi yang lain juga pasti lebih banyak ya. Iya. Oke. Ini di pelabuhan tuh emang ngapain sih? Dan ngurusin logistik kah atau gimana? Di pelabuhan tuh biasanya kayak ada. Jadi tuh kalau misalnya mau ada kapal yang sandar untuk apa ya, istilah gampang berlabuh itu, gitu ya? Iya berlabuh dan menurunkan muatan Oh, gitu lah iya, istilah familiarnya. Itu kan ada traffic ya, nggak mungkin dong kayak datang langsung nyender. Jadi itu mungkin diatur dan ada perhitungannya juga, karena kan itu muatan gede ya, nggak kayak ada mobil ngambil botol minyak kayak kecil cepet ya kan. Ya ini kan gede, jadi butuh waktu juga, terus perkiraan traffic dan performa dan lain-lain. Berarti kurang lebih kayak ini nggak sih? Kalau di pesawat air traffic control, saya nggak mungkin kan pesawat tiba-tiba gitu kan, nggak mungkin harus diatur. Mungkin kayak gitu ya, kurang lebih kalau awam banget sekarang. Oke, itu kan tadi kan kita ngobrolin teknik, skup pekerjaan. Ini aku mau nanya nih, pengalaman kamu sendiri. Teknik perkapalan itu kan apa ya, bidang yang menurut aku sebenarnya maskulin, sifatnya maskulin, berarti perempuan nggak bisa. Tapi dia kan sifatnya very maskulin. Nah, kamu ada nggak sih kayak pengalaman mungkin waktu kamu masuk teknik perkapalan, sebagai perempuan ini kita harus 2 kali lebih bekerja keras karena mungkin kita ada kekurangan something, karena kan kita memang gennya lebih ke feminin gitu kan. Nah, kamu ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Oke, aku mungkin mengacu sama pengalaman magang aku kemarin ya. Aku kemarin pengalamannya tuh beneran langsung terjun ke lapangan kan. Oke. Jadi pas di lapangan itu tuh bener-bener cowok semua. Oke. Ceweknya tuh cuma aku sama temen aku, kebetulan aku berdua. Iya, kayak gitu. Karena itu di lapangan ya. Suka, bukan karena gimana, cuma kadang suka gimana, takut deg-degan, takutnya nggak perform well gitu kan ya. Terus mungkin tantangannya ya, suka agak dipandang sebelah mata gitu kita sebagai perempuan, karena itu kegiatan fisik juga kan, berat ya, true. Itu aja sih sebenarnya. Emang sih kayaknya kalau main di kapal tuh fisiknya harus lebih tough gitu ya, maksudnya lebih lebih kuat lagi gitu. Emang tadi kan pekerjaan itu kamu baru magang kan ya? Itu di mana? Main aku di Bureau Veritas, jadi dia tuh kayak sebuah badan klasifikasi. Jadi tuh badan klasifikasi tuh yang kayak mengurus sertifikasi kapal gitu. Jadi kalau kapal ingin berlayar itu kan perlu sertifikat agar dia dapat berlayar. Nah, kita sebagai badan klasifikasi itu bertugas untuk kayak ngecek nih apakah ini kapal layak untuk dikeluarkan sertifikatnya kayak gitu. Jadi kemarin aku benar-benar turun ke lapangan untuk ngecek kelayakan kapalnya kayak gitu. Oh, I see. Di Galangan ya berarti tadi magang. Oke. Tadi kamu sempat nyebut kamu berdua sama teman kamu di Sapas lagi magang, sisanya cowok semua. Kalau di jurusan kamu ada berapa cewek atau rasio mungkin ya, kalau misalnya kamu nggak ini, mungkin atau angkanya exact number mungkin kamu tahu cewek berapa? Kurang lebih angkatan aku itu ada 50 students, 90 orang. 50. Dengan ceweknya itu 10. Ceweknya 10? Ya. Ceweknya 10, tapi jumlah berarti 40 laki-laki, 10 perempuan. Wow, itu berarti rasionya 20%. Ya, atau 1/5, 20% per 100. Dikit banget sih. Maksudnya kalau misalnya kita lagi, kalau misalnya kita di IT gitu ya, kan ya, saat ini emerging-nya lagi yang teknologi gitu ya, itu rasionya udah mulai catching up, udah mulai seimbang gitu. Pasti kalau yang teknik perkapalan itu dikit banget ya. Iya. Tapi tuh di angkatan aku udah mulai naik. Dulu tuh waktu senior aku kayak seangkatan cuma berempat. Cowoknya aku kurang tahu sih, cuman mungkin 50-an juga, cuman ceweknya berempat. Kan jadi kayak cuman satu circle ya. Iya benar sih. Wah, itu ini sih benar-benar
dikit banget sih menurut aku. Aku nggak tahu ya kalau misalnya ada teknik-teknik lain yang sebenarnya angkanya lebih lebih dikit, cuman ya aku very understand kenapa itu kecil, karena sangat fisik, tough gitu kan, tough dan sifatnya very masculine. Ya benar. Banyak banget sih insights yang tadi aku benar-benar dengar dari kamu, sistem berkapalan, teknik berkapalan, juga sistem berkapalan, bahkan rasio perempuan juga kecil ya ternyata. Wah, makasih ya Sabil penjelasan-penjelasannya. Karena aku awam banget sama teknik berkapalan. Nah, by the way, aku juga mau tanya nih, sebagai anak semester 6 dari teknik berkapalan, kamu ada nggak sih target yang mungkin akan kamu pengen capai? Semoga tercapai ini. Ada nggak? Mungkin lebih ke career path ya. Oke, Kalau aku kemarin punya pengalaman di lapangan dan memang berat. Sekarang aku lebih ingin fokus ke transportasi laut, jadi ke arah logistik. Oke, why? Karena lebih woman friendly. Iya sih, benar. Ujung-ujungnya kadang kita suka mencari safety ya, benar sih. Karena walaupun kadang kita nganggep kita bisa, cuman kalau dipandang sebelah mata lama-lama sakit juga kan. Betul. Ya. Oke, untuk kamu cukup ya. Oke. Wah, kita kayaknya harus cerita lagi nggak sih Sabil tentang teknik berkapalan ini, biar rame nih, biar kamu tidak tersiksa lagi. Oke. Semoga tujuan kamu nanti semoga tercapai ya. Amin. Before we wrap this up, aku mau giving the floor to you biar kamu bisa shout out to anything that you want for 1 minute. Boleh banget nih. Oke. Buat teman-teman yang tadi udah dengar aku ngobrol sama Kak Syara dan mungkin tertarik dengan teknik perkapalan, boleh banget nih reach out ke aku lewat Instagram aku @sabilabp ataupun ke LinkedIn Salsabila Budiana Putri. Terima kasih. Hey. Ayo kita masuk teknik perkapalan. Ayo kita masuk teknik perkapalan. Dukung perempuan di teknik perkapalan, oke? Thank you so much for sharing, Sabil. Aku benar-benar dapetin banyak insight di teknik perkapalan, once again. Terus aku juga jadi ngeh bahwa bukan hanya teknologi IT yang kita harus gencarin perempuan masuk. Eventually in the whole technology justru perempuan juga harus coba masuk ya gitu. Oke. Untuk menutup cerita kamu ini, boleh dong Sabil kasih pesan-pesan buat para perempuan muda di luar sana yang emang lagi pengen mengejar dunia teknik atau dunia STEM lah ya. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah. Menurut aku semangat aja sih, karena walaupun susah, ya pasti bisa juga. Dan nggak ada lah yang nggak bisa dicapai kalau emang kalian itu niat. Jadi semangat. Smart, betul, setuju. Gak ada yang nggak bisa kamu capai, betul. Once again, thank you so much Sabil untuk udah bisa datang ke season 2 kita. We will have another episodes to come. Jadi for sure kalian boleh banget tinggalin komen di bawah ini di YouTube kita. Komen dong, suggest kalian tuh mau denger perspektif apa lagi sih? Kalian tuh pengen kita bahas apa lagi? Atau mungkin ngundang siapa? Boleh banget komen di bawah ya. And also don't forget untuk subscribe, like, and share our YouTube channel namanya A Generation Girl. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @generationgirl.id biar kamu stay updated. See you in our next episode. Bye-bye!